Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Waduh, ini kayaknya setelah saya Absen. kemarin saya ke Rusia. Jadi ini baru pulang. Sekarang suasananya baru. Ini Ya. studio baru kayaknya Studio ya. baru. Dari Memang hasil kita perpajakan semua lah ya. Ya, Kita berapa lama absennya? hampir 2 minggu ya. 2 minggu ya. Aku absen karena batuk kemarin. ya. Jadi aku ada tampil di acara lain kan di sini. Waktu itu batuk-batuk. Iya. Jadi dibilang sama netizen, "Lek, jangan paksa kali kalau batuk." Hilang semangatku langsung hilang. Kendor telur ya. Kendor. Oke, kita akan langsung saja ini. Seperti biasa kita akan membacakan 3 berita pilihan yang banyak dibaca oleh Tribuners. Mungkin langsung saja Bang, ini berita pertama ada. Ya, yang pertama kita ke desa Datuk Kabu ya, di Pasar 3 Datuk Kabu, Desa Tembung, Kecamatan Percut Setuan. Tembung. Jangan ketawa kita kalau tembung, ada banyak yang marah di nanti kan. Nah, ini agak lucu juga sebenarnya. Jadi ada maling kerangkeng AC. Kerangkeng AC. Iya. Mungkin karena dia terlalu capek atau apa, aku nggak tahu ya. Lelah ya ketika kan, buka itu kan, bongkar. Iya, Nah, betul. habis bongkar tidur dia, Mak. Mungkin habis nyeton juga. Jadi tertidur dia di situ. Nah, akhirnya ketangkap basah sama warga. Begitu bangun kok rame gitu ya. Mungkin ketika bangun dia ngerasa, ih kok agak pegal-pegal dia. Dalam tidurnya dia dipukuli oleh gitu warga. Ya. Miris ya ini ya. Iya, dia. Siapa nama pelakunya? 39 tahun, namanya Ferry Saputra Tanjung. Oh, bukan Nasution ya. Iya. Nah, menurut Kapolsek Percut Setuan, Kompol Agustiawan, aksi pencurian ini terjadi Minggu 23 Oktober jam 7 pagi. Pagi ya. Jam 7 pagi ya. Masih ngantuk kawan ini ya. Iya, kenapa? Kemana dia? Jam 7 ya. Jam 7 malam tadi ya. Olahraga, pulang sholat subuh pulang ya. sholat subuh Ya. dia curi kerangkeng Dia AC. maling. Besinya itu Iya, besi AC. Kenapa ada besi? Besinya aja yang dicurinya. Cair. Nggak sekalian sama AC-nya. Perlu ini kan, kalau mesinnya aja nggak ada ininya kan susah juga ya. Iya. Ini Ini ada videonya, ya? kita lihat dulu videonya. Salam dari Tembung, kejadian tadi pagi. Sekitar pukul 4 pagi, di Jalan Datuk, Kabu Gigi bersama seorang maling gagal membawa hasil kuryahnya karena terlalu berat barangnya. Alhasil maling tersebut terperangkap hasil kuryahnya itu sendiri. Buka ini buka biar masuk kakinya. Buka aja buka. Maling mencuri kerangkeng, nggak kuat angkat kerangkengnya. Terakhir kerangkengnya menjarakan diri dia sendiri. Nggak bisa dibawa dia 20 kilo lebih itu. Unggul dia. Telah diamankan satu orang maling yang bersama Sama itu. mencuri kerangkeng AC di klinik Madinah tadi pagi sekitar pukul 5. Dia nggak sadar dipantau. Sudah diangkat itu, Bang. Telah diamankan juga oleh Bapak Babin Kaptipnas dari Percut Setuan. Barang bukti yang diambil oleh maling, tak sanggup dia bawanya, terlalu berat.
diamankan oleh Bapak Polisi dari Percut Setuan. Ada acara aku aja, jelas itu. Ada tadi malam Bang si pencurian di Datuk Kabu yang terkurung itu Bang. Ya, jadi saat ini itu juga sudah kita respon dan kita tindak lanjutin. Jadi pihak piket reskrim saat ini akan mendatangi korban untuk segera membuat laporan ke Polsek Percut Setuan. Untuk pelaku sudah kita amankan beserta barang. Nah, itu keterangan sedikit saja dari Pak Kapolsek ya. Tapi memang ini sebenarnya lucu juga ya. Jadi barang curiannya itu justru yang mengurung dia gitu kira-kira ya. Sepintas tadi kayak babi ngepet juga. Kurung ya. Iya, Meringkuk ya kan. Belur memang naas lah Peri. Saya kira tadi Peri Nasution. Iya, ketua kita tuh. Iya, ternyata Tanjung. Tanjung. Ini apakah Tanjung Mendiling atau Tanjung Minang? Nah, ini Belum tahu ya. belum kita tanya. Kita tanya dulu reporter kita ada siapa namanya? Freddy Santoso. Mau bilang Peri Santoso. Selamat sore, Bung Freddy. Selamat sore Bang Arai dan juga Bang Agus. Wah, ini Ya. kayaknya baru beli rumah baru kayaknya enggak ya? Hanya lokasi ya. Ini cemana ini pencurian apa namanya kereng AC ini bisa diceritakan gimana kok bisa sampai tertangkap gitu? Iya Bang, jadi memang sebenarnya kejadiannya itu adalah terjadi pada hari Minggu pagi sekitar pukul 6 pagi di mana si Peri itu mencuri kerangkeng AC di salah satu rumah warga di Jalan Datuk Kabu, Tembung ya, di situ. Nah, kemudian menurut warga itu si Peri ini selesai mencuri itu saat ngangkat itu nggak kuat. Kemudian dia tertimpa dan pingsan. Oh, pingsan. Bukan tidur. Iya, tapi menurut pengakuan si Peri pada polisi dia ketiduran, tapi menurut warga dia itu pingsan karena tertimpa hasil curiannya sendiri itu yang lebih berat daripada badannya. Memang apes lah Peri. Sial betul Peri ini. Jadi di pinggir jalan itu kan, jadi ketika minggu itu udah mulai terang, warga mulai keluar dari rumah itu adalah nampak si pelaku pencurian ini, kemudian langsung diamankan dari kerubung warga, terus akhirnya digebuki sampai wajahnya itu akhirnya babak belur digebuki warga. Iya. Sampai ketika itu juga disenderkan di pohon dia masih nampak ngantuk gitu Bang. Ini sendiri ya dia beraksi ya? Sendiri Bang, makanya nggak kuat dia Bang. Katanya makanya dia nggak kuat. Kayaknya pulang begadang Peri ini ya. Lobet mungkin. Lagi lobet sinyalnya. Ya. Iya. Tapi Fred, itu tadi kelihatan itu di dalam satu kerangkeng. Apakah memang itu yang dicurinya atau setelah dipukuli dimasukkan ke dalam kerangkeng itu? Itu Bang yang dicurinya Bang. Jadi warga tuh taunya dia di dalam itu katanya Bang. Tapi menurut pengakuan dia ngaku polisi, dia bilangnya ketiduran katanya di dalam kerangkeng itu waktu nunggu becak kawannya itu, waktu nunggu becak lewat lah yang mau jemput dia. Berarti mainnya berdua. Iya, tapi belum tahu, katanya dia nunggu becak gitu Bang. Nunggu becak itu, tapi kemungkinan itu adalah kawannya Bang. Ada informasi nggak Fred? Ini sudah berapa kali dilakukan oleh pelaku? Karena dia kelihatannya kan mencuri ini di klinik ya, klinik bersalin kalau nggak salah. Ini apakah sebelumnya sudah pernah melakukan hal yang sama atau bagaimana? Kalau pengakuannya dia baru sekali itu Bang, dan polisi masih menyelidiki di mana nantinya dia tuh bakal menjual kerangkeng AC itu Bang. Karena memang sejauh ini korbannya itu atau pemilik rumahnya itu belum melapor Bang. Jadi masih diupayakan supaya korbannya itu melapor gitu Bang. Tapi sejauh ini memang si Peri ini masih ditahan di Polsek Percut Setuan. Tapi katanya masih lemes-lemesan loh katanya. Lemes karena lah, masih habis dipukuli. digebuk. Iya. Itu terasa itu ya. Terasa lah Bang. Kayak jatuh dari kereta juga ya. Iya. Pegel-pegelnya setelah jatuh kan ini. Iya. Tapi sejauh ini memang yang pelaku lain masih dicari gitu kira-kira ya? Iya Bang, karena kan katanya dia itu nunggu becak untuk jemput
Dia sama apa kerangkeng yang dicurinya itu bang, kerangkeng besi itu bang. Karena emang kalau dikilokan kan dibutuhkan lumayan juga itu bang. Betul. Besi Karena itu sampai 2 20 kiloan. kilo katanya ya. Berapa puluh kilogram lah itu bobotnya itu. 20 kilo ya. Oh, dia nggak sanggup ngangkat 20 kilo. Berat bang. Lobet tadi Besar deh, Karena besar lobet itu. Kalau 20 kilo masih terangkat lah ya. Iya, Itu kan beras kan. kayak ngangkat beras kan. Beras 30 tapi sedang juga lah memang. Iya, mungkin karena ukurannya jumbo juga Iya. jadi dia agak susah ngangkat ya mungkin. Iya, kalau kayak aku rasa ukuran badannya bisa lah aku angkat ya, Iya, 20 kilo. Kalau kayak kawan ini kayaknya. Iya. Oke. Oke, Freddy, barangkali nanti bisa di follow up, mana tahu ada temannya yang sudah diamankan, barangkali itu saja Freddy. Ya, terima kasih Freddy. Baik, Bang. Selamat sore, Ya, baik, selamat Bang. tugas Terima kembali. kasih. Terima kasih Bang Rai, Bang Agus. Yo. Ya, itu laporan dari Freddy ya. Cukup unik memang. Unik memang. Jadi dia ngakunya sama polisi ketiduran. Tapi kalau menurut warga pingsan. Pas ngangkat ketimpa. Timpa, ya biar nggak malu kali kan. Terus tiduran. Iya. Pak, ya kan? Kalau ketimpa Tapi terus alasannya pingsan, lucu memang ya, ketiduran ya. tiduran. Malah jadi Mungkin lucu. biar lebih buat guyon aja. Iya. Kalau gitu kan orang jadi Jadi apa ketawa, jadi kayak kita ya. nggak, bukan kesal kan. Bukan kesal. Kok maling gue ya gitu kan. Ketiduran, Pak. Jadi kesannya tolol ya. Tapi bonyok juga ya. Bonyol lah Bonyol. Bang, tangkap masa kan. Ya itu mungkin berita yang pertama, kita akan lanjut ke berita yang kedua. Ya, kita ke Kabupaten Tapanuli Utara. Ini tepatnya di Desa Siabalabal. Nama desanya apa? Namanya unik ya, Betul nama ini ya? desanya ya. Ya. Desa Siabalabal, Kecamatan Sipahutar, Tapanuli Utara, gempar karena kematian seorang warga bernama Jeton Tampu Bolon yang dinilai tidak wajar. Menurut warga, Jeton diketahui pergi dari rumah pada awal Oktober, sekitar pukul 5. Kemudian menjadi pertanyaan karena ia pergi tanpa memberitahu keluarga. Lagi musim kayaknya orang hilang terus ditemukan meninggal. Iya, ditemukan meninggal, tapi kemudian dia pasca kematian berikutnya 3 warga setempat itu sempat mengalami linglung dan kesurupan. Gitu ya. Iya, setelah si Jeton ini ditemukan di sebuah jurang pada posisi tersangkut kayu dan sepeda motornya juga di Ada dasar jurang itu. spekulasi kalau ini rohnya gitu. Iya, seperti itu. Gitu ya. Jadi semacam kerasukan lah seperti itu. Ini agak unik ya, Klinik. Memang hari ini berita kita agak-agak aneh. Satu maling ketiduran ini. Ini berita klinik lah Iya, ya. sebenarnya. Tapi memang percaya nggak percaya. Sebenarnya nggak kita banget ini. Iya. Tapi karena ini peristiwanya ada begitu ya, dan tidak bisa dipungkiri, dan menurut warga juga memang kerasukan itu terjadi gitu ya. Ini ada videonya nggak? Ada videonya, kita lihat. Lagi kerasukan. Setelah kerasukan. Pas kerasukan nggak berani orang. Oke, kita lihat videonya. Jadi siapa yang pimpinan? Kejadian yang ada di desa Siabalabal 1, saya mengharap selaku kepala desa, masyarakat supaya tenang, jangan takut, kembalilah bekerja seperti biasa, percayalah Tuhan akan membantu kita. Di desa Siabalabal 1 ini sampai saat ini situasi masih kondusif. Jadi gangguan Kamtipmas negatif. Berapa pasukan yang diturunkan untuk pengamanan dan sudah berapa lama pasukan di sini berada? Pasukan yang diturunkan berjumlah 40 orang. 40, 30 dari Polres, 10 dari Polsek. Ada kemungkinan tambahan? Kemungkinan tidak ada tambahan karena situasi masih dalam kondusif. Sepertinya masyarakat antara takut, resah, dan khawatir. Khawatir, iya, karena katanya hantu itu berkeliaran di perladangan Nenas. Oh gitu ya? Di perladangan Nenas, jadi
warga desa itu. Ini hantu atau burung ayam-ayaman? Karena kalau di perladangan kan biasanya burung ayam-ayaman. Iya, gitu katanya menjelma jadi babi jadi-jadian. Oh. Jadi muncul penampakannya di ladang itu, tapi kemudian ketika muncul itu membuat warga jadi kerasukan gitu. Oh gitu ya? Iya, jadi warga sekarang nggak berani ke ladang sendirian. Bukan karena faktor, kadang kan orang karena terkejut terus tiba-tiba terjadi guncangan psikologis kan, makanya seolah-olah mungkin seperti kerasukan. Iya, karena mungkin sudah terdoktrin di kepalanya gitu kan, bahwa di sana ada jadi-jadian. Makanya ketika lihat bayangan, entah bayangan siapa, tiba-tiba, itu dia langsung terjadi ini kerasukan. Tapi percaya nggak percaya lah kita. Sampai cukup ramai ya. Sampai turun Kapolsek. Ramai ya. Warga berkumpul gitu. Pasang terata tadi, Pak. Pasang terata sampainya. Kita mau ketawa pun bingung, mau sedih juga bingung, karena di satu sisi ini adalah berita duka gitu, tapi di sisi lain ada informasi kliniknya. Ada gitu kliniknya yang menyertai itu. Tapi wujudnya babi ya. Bukan burung ayam-ayaman ya. Iya. Coba kita lihat Morris dulu, Morris. Mana tahu Morris sudah melihat. Halo, selamat sore, Bung Morris. Selamat sore, Bang Agus. Sore Bang Alay, selamat sore Medan. Iya. Ini seperti apa Morris ceritanya hingga muncul isu adanya hantu di perladangan? Ini gimana ini kok bisa sampai berujung ke sana ini? Berangkat dari dua faktor. Pertama itu kematian Jeton Tapulon, bahwa dia mati secara tidak wajar itu kata warga, di mana dia tersangkut di kayu setelah pergi dari rumah pukul dini hari, lalu sampai tengah malam dicari orang nggak muncul-muncul, lalu tiba-tiba pada sebuah jurang yang berada di kawasan pedesaan tersebut dia tersangkut di kayu, sementara sandalnya itu tersusun rapi, tapi sepeda motornya sudah masuk ke jurang. Itu yang pertama. Fakta yang kedua, beberapa waktu setelah itu ada juga orang-orang yang mengalami kesurupan. Setidaknya ada 3 orang yang terdata oleh masyarakat sekitar. Nah, hal itu sebenarnya membuat masyarakat merasa bahwa butuhnya pengusiran roh jahat atau menguras artinya membersihkan kawasan itu dari hal-hal klinik seperti tadi atau hal magic yang ada. Nah, di sisi lain juga ada lagi anggapan atau tanggapan atau kesaksian bahwa mereka melihat ada sosok hantu jadi-jadian karena sudah bicara dengan dukun. Dan dukun itu mengatakan ini ada 2 orang, ada 2 pasang. Laki-laki dan perempuan itu 2 pasang, dan dia bisa menjelma menjadi binatang. Kita katakan tadi menjadi B2 atau babi kan. Nah, itulah yang membuat masyarakat takut karena mayoritas di sana perladangan dinas masih. Jadi ketakutan. Jadi saat ini mereka setidaknya hingga 2 minggu mereka kalaupun ke ladang itu harus ada 2-3 orang. Jadi tadi kepala desa juga masyarakat mendesak supaya lakukan ritual. Ritual kotak boba namanya pamurasan, artinya bagaimana caranya supaya hal-hal klinik itu jauh dari kampung itu. Tapi di sisi lain juga bisa kita lihat secara global di kawasan Danau Toba hal-hal seperti itu, hal-hal klinik ini juga masih pernah terjadi seperti itu. Kalau tidak salah beberapa tahun yang lalu adanya fenomena gajah, ada juga hal-hal mistis yang bagi masyarakat tidak bisa dicerna secara logis. Dan itu benar-benar terjadi yang kemudian meresahkan warga. Maka pihak kepolisian tadi mengatakan mereka sudah terjun ke lapangan, mendirikan posko di sana sebagai posko pengaduan. Dan bila memang terjadi hal-hal atau penyakit-penyakit yang tidak bisa disembuhkan, mereka bisa berkonsultasi dan medis sudah ada di sana, Pak. Standby. Ini Moritz kan disebutkan bahwasannya hantunya sepasang gitu kira-kira ya. Terus yang perempuannya ini dari mana gitu? Kan yang meninggal itu kan laki-laki gitu. Terus perempuannya ini dari mana kira-kira? Nah itulah Bang. Jadi sebenarnya bukan hantu Jeton ini yang menjadi hantu Jeton. Tapi yang fakta pertama ada hal yang tidak wajar. Yang berikut juga ada orang kesurupan. Lalu ditanya dukun, ini kenapa ini? Ada dua pasang hantunya bisa berubah menjadi babi.
Kan berarti tidak sebenarnya tidak berhubungan sama Jeston tadi. Tidak. Hubungannya adalah bahwa dia mati secara tidak wajar. Dan kemungkinannya ya gara-gara itu ada hal-hal klinik atau hal basic yang beredar di masyarakat. Iya. Hal lain juga. Silakan. Hal lain juga yang diawaskan oleh pihak kepolisian adalah hal-hal seperti ini kan bisa memungkinkan sesama masyarakat bisa saling menuduh siapa yang membuat seperti itu. Nah, makanya pihak mereka langsung datang ke sana untuk setidaknya melihat atau mengecek secara langsung soal kejadian tersebut. Nah, sampai saat ini Bang belum ada memang yang mendapatkan rekaman asli bagaimana kejadian itu. Nah, misalnya dia berubah wujud menjadi bayi atau sekedar cerita di masyarakat yang berkembang. Maka pihak kepolisian sedang memastikan bahwa mereka kalau ada kejadian lapor ke atau posko terdekat yang sudah dibuat di kawasan tersebut. Ya, Morris, ini kan biasanya ya kalau seperti ini ya di luar kepercayaan dan masyarakat sekitar itu seperti kasus sebelumnya Begu Ganjang lah kita katakan, itu kan sebenarnya ada konflik antar masyarakat sebenarnya yang bisa dikatakan membonceng isu kematian Begu Ganjang misalnya kan. Nah, ini apakah ada yang seperti itu? Polisi sudah melihat gambaran ke arah itu atau belum? Atau polisi masih wait and see aja sekarang? Nah, sampai sekarang ini masih wait and see Bang, karena mereka kan sama seperti itu. Kalau seandainya pun nanti ini menjadi isu yang dihebohkan, hal itu akan terjadi tuduh-menuduh di kalangan masyarakat. Itu yang mereka awaskan, karena kita nggak tahu, kesurupan bisa juga karena kurang oksigen kan, mungkin karena dia sianosis misalnya, kurang oksigen, atau mungkin keadaan lapar, kelelahan pun bisa juga ya. Kelelahan juga bisa karena kurang oksigen lah dalam otak. Jadi hal seperti itu, hal-hal magic kan tidak bisa kita sandingkan dengan hal-hal fisik atau mungkin hal-hal akademis kan. Ya sama misalnya dalam dunia kerja ya kan, kalau kita misalnya nengok kawan gajinya bertambah, kita pun mau itu kadang kesurupan. Aku kok nggak tambah. Kita mau kesurupan. Walaupun nggak ada yang merasuki ya, nggak ada yang merasuki kalau kayak gitu. Iya betul. Baik. Ada lagi Bang? Baik, Moritz, barangkali nanti bisa dipantau lebih lanjut seperti apa perkembangan dari situasi masyarakat desa di sana, kemudian bisalah ditanyakan kepada misalnya tokoh-tokoh agama di sana seperti apa begitu, untuk bisa kiranya menenangkan masyarakat yang merasa takut atau khawatir gitu, Moritz. Ya mungkin itu saja. Selamat sore, selamat bertugas kembali Moritz. Terima kasih. Selamat sore Bang Agus, Bang Arai, dan selamat sore Medan. Ya. Nah itu Bang ya kan, kalau kesurupan ini memang banyak dia banyak faktor ya. Iya, banyak faktor kayak gitu. Nengok misalnya pacar let sama kawannya ya kan, kawan laki-laki kesurupan itu. Iya. Iya, memang gejala-gejala kesurupan ini sering muncul. Tapi udah tingkat lanjut itu kayaknya. Kalau ngelihat pacar jalan sama apa yang lain ya kan, langsung ini tingkat lanjut itu. Mau kesurupan kita. Karena memang hal-hal semacam itu bisa menimbulkan kesurupan mendadak lah istilahnya ya. Iya. Tapi memang agak ini ya, kalau isu-isu seperti ini sering juga diembuskan. Tapi saya agak bingung juga waktu dukunnya bilang ini sepasang ini kayak ikan katung ya. Iya, kok tiba-tiba jadi sepasang ya? Tadi atau mungkin yang sepasang ini yang menyebabkan kematian dari Pak apa tadi? Ya, barangkali ketika dia sedang naik sepeda motor ada penampakan wujud tertentu masuk ke dalam kalau jurang. Itu kan sering ya terjadi kalau misalnya kita lewat di tempat yang memang sepi. Oh iya, kan? Ada. Sering kita lihat nampak gitu ya. Ada. Aku cenderung percaya ada makhluk lain di Aku dunia pernah ini. Ditampakkan wujud gitu waktu aku kesasar di kawasan Bang Purba. Wah, seram memang itu. Iya, di tengah hutan sawit kan.
ini kok nggak nyampe gitu kan. Gelap, aku bonceng kawan ini, kawanku tidur aja. Bajingan memang itu. Tiba-tiba dia kayak ada di sebelah kiri gitu, kayak mau melintas gitu kan, aku terkejut. Banti aja gitu bang. Jadi begitu bukan bega enggak. Orang di tengah kebun sawit ini gulak gulita. Tiba-tiba dia muncul kan, kita sok kebut aja. Begitu kelang setengah jam baru kok ngebut aja katanya. Aku nampak itu, oh pantas aku tidur katanya. Ada itu kejadian dibangun purba di Sendang. Ada. Kadang-kadang kalau dinampak-nampai kan sering. Iya pasti. Kadang-kadang di jalan-jalan yang besar juga ya, ketika di tempat itu pernah terjadi kecelakaan dan merenggut nyawa, kadang-kadang bisa gitu. Ya itu balik lagi, kalau aku cenderung percaya ada makhluk-makhluk seperti itu gitu. Astral ya. Kan. Iya betul. Kita tidak sendiri di dunia betul. ini. Di kantor kita kan ada katanya. Sering muncul juga dia itu. Iya. Terutama kalau menjelang hari gajian ya. Kok lama kali ini kata. Ya itu berita yang kedua ya. Kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Berita ketiga kita ke Sedang Bedagi tadi. Hal miris juga ini berita yang ketiga ini. Iya. Ada aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Sedang Bedagi. Yang unjuk rasa nih wartawan. Oh teman-teman jurnalis. Jurnalis. Jadi mereka memprotes sikap daripada seorang kepala dinas pendidikan ya di Sedang Bedagi yang ketika dikonfirmasi itu tidak menjawab dengan itu kayak preman lah gitu. Tidak menunjukkan seorang pejabat publik gitu ya. Kayak preman ya. Preman. Jadi kenapa Pak bisa patah roboh. Tembok bisa roboh gitu dan menimpa siswa terus patah tulang. Jadi kenapa Pak bisa gitu? Jadi jawabannya kan sedap kan. Kalau enggak tulang kau aja yang saya patahkan ini. Iya. Memang nih kayaknya nggak cocok lah jadi kepala dinas ya yang gini-gini ya. Iya. Karena namanya kepala dinas berhubungan dengan dunia pendidikan kan harusnya bahasa-bahasa yang harus lebih mendidik lah ya. Iya, namanya pendidikan kan. Ini cocok ini kayaknya Bupati Sergei ini mencopotnya ini ya kan. Ini ada videonya soal demonya ya. Ada demo. Mungkin bisa kita lihat dulu ya. Iya. Videonya. Ya karena ketimpa makanya dibusukkan. Itu kan udah upaya. Ada perhatian. Masih rubuhnya tembok WC yang menimpa 3 murid. Lalu kita kan mendapat penjelasan dari kepala sekolah, lalu dari warga masyarakat bahwa ada dari ketiga murid itu yang cukup sedikit serius lukanya akibat ditimpa tembok. Oleh karenanya, karena kejadian itu telah terjadi di jam 8 pagi dan kita melakukan konfirmasi kepada Kadis Pendidikan jam 4, artinya ada kelang waktu 8 jam, kita menganggap dirinya sudah tahu. Jadi kita meminta apa respon atau apa tanggung jawab, apa tanggapan dari kepala dinas terhadap jatuhnya korban 3 murid yang ketimpa tembok itu gitu. Lalu dia bilang, saya belum tahu. Oke, kita terima karena dengan itu dia bilang belum tahu. Meskipun kita ragu apakah dia tahu atau tidak. Terus kemudian tak berkelang lama, 10 menit kemudian dia nelpon. Dia malah bentak-bentak, yang mana pada tulang? Tidak mau tunjukkan. Ada nama dan apanya, ada lengkap dengan kita, muridnya kelas 5 ada, terus nama Dahrud. Lalu kita bilang, kalau nggak patah tulangnya, yang kau patahkan tulangmu ya. Apa? Saya tanya ulang lagi, apa yang Bapak bilang? Saya nanti patahkan tulangmu. Kami minta ada pernyataan tertulis dari Bapak-Bapak untuk kami sampaikan kepada Bapak Bupati untuk bisa kami terima dan kami sampaikan untuk proses selanjutnya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini tolong dari perwakilan untuk bisa menyerahkan kepada kami apa maksud dan tujuan, dan sudah ditandatangani Pak
sudah ditandatangani Pak supaya sah. Nah, itu tadi perwakilan dari Pemkab ya. Ya. Pemkab Sergei Pemkab Sergei meminta tanda tangan. Tanda tangan aja Tanda ya. tangan. Ya, supaya bisa disampaikan ke Pak Bupati Ya, kan. mudah-mudahan nggak modus aja, biar udahlah terima aja biar nggak ribut kan gitu ya. Mudah-mudahan jangan gitu ya. Gitu. Tapi tadi yang ngomong tadi Bang ini Bang Joni Stompo. Ya kan? Tompul. Iya, itu memang kata-kata yang tidak patut lah disampaikan seorang kepala dinas ya gitu ya. Mana ada yang patah? Mana kalau nggak tulang mau kepatahkan. Orang tua itu loh ya. Iya. Kan orang tua. Masa orang tua mau dipatahkan ya kan? Nanti dipatahkan balik cakapnya maksudnya. Ini seharusnya kan bisa kalau seperti itu ya bisa dijawab. Kalaupun memang belum tahu kan bisa dijawab dengan diplomatis. Itu yang mana Pak Joni gitu mungkin ya. Yang mana itu? Nanti coba saya lihat dulu ya. Nanti saya tanya kita dalami staf saya lah, ya. kita akan dalami kayak polisi lah kan. Kita dalami, kita selidiki ya kan? Gali-gali semua. Atau misalnya lebih ansor sedikit, nanti kita kunjungi korbannya. Ya, kita akan datangi. Utus lah ya gitu ya. Saya akan datang sendiri. Itu kan lebih enak ya. Lebih enak mendengarnya kan. Pak Joni pasti sore kan. Walaupun tak datang tak tidak ya kan. Istilahnya tahayul, tahiyat tak betul. Pikir ya kan? Kayak yang tadi, kayak song sepasang tadi tahayul. Makhluk astral ya. Aduh, ini kebetulan reporter kita sedang dalam perjalanan dari Yerusalem. Jadi dari tadi tidak bisa dihubungi ya. Mudah-mudahan tidak sedang ketemu. Apakah karena memang faktor WhatsApp yang sedang error mungkin sedikit, iya kan? kita tadi sulit. hampir 2 jam ya. Lebih Bang. Iya, 2 jam. Sulit untuk berkomunikasi karena memang terjadi error sistem terhadap WhatsApp begitu ya, sehingga memang kita tidak bisa berkomunikasi. Mengirim pesan juga tadi tidak sampai gitu. Tidak sampai. Mungkin karena tadi error, udahlah mungkin agak lama nih errornya ya kan. Jadi dia pun malas pikirnya kan. Mungkin naik kendaraan ya, belum sampai. Dari Yerusalem. Mau ke jalur Gaza untuk pangkas rambut. Jadi soal masalah yang terakhir ini tadi katanya minta apa Bang, surat tertulis begitu katanya. Surat tertulis. Jadi apa yang Bapak sampaikan di dalam demo ini dibuat tertulis dan diteken katanya. Diteken. Kok birokratif sekali ya? Untuk apa ya? Cair rupanya kalau tangan kan? Ya kan kayak ngadiri acara apa aja ya. Iya. Pak tanda tangannya Pak gitu ya. Apa ini? Ya kan? Pura-puranya gitu ya. Ini apa? Karena terkejut. Enggak Pak, ini jangan. Gitu ya. Untung gak kesurupan ya. Iya ya, aduh. Ini mudah-mudahan nanti bisa direspon Pak Wiwi lah ya. Bupatinya Pak Wiwi ya. Pak Wiwi ini OKP juga kayaknya, enggak? Kayaknya satu sama jangan-jangan satu sama apa? Enggak ya? Enggak tahu kita, belum tahu. Mungkin jangan pula karena bupati bekas apa OKP terus anggota pun sosok. Ya jangan juga lah ya. Iya. Jangan nanti jangan mata-matakan leher lah. Iya lah, matakan tulang. Matakan tulang. Nanti kita kalau tahu Pak Edi Ramayadi dihadapkannya sama enggak, dilaganya sama JK Saragi. Semalam tuh Pak Kapolda dilaganya sama JK Saragi ya kan. Gitu ya? JK kau memang orang hebat. Kau orang Batak asli kau. Sekali pukul tumbang. Mau kau kulagakan sama Kapolda. Jago juga dia nih kan. Untung Pak Edi. Iya, kalau tahu Pak Edi kacau nih Pak Kepala Dinas nih. Lagakan sama JK Saragi Pak. Kemana Pak? Ngerinya mukul orang Korea itu. Pop langsung jatuh ya kan. Kiwon siapa namanya? Kiwon Bin. Ya kan. Iya. Ya kalau bisa kita berharap Pak Kadis jangan sampai terjadi lagi lah ya. Dan kita juga berharap Pak Bupati bisa mengevaluasi Pak Kadis ya agar hal-hal serupa. Karena kalau hubungan kurang harmonis dengan jurnalis bisa terjadi tidak sehat nanti ke depan gitu ya. Pak Bupati kan punya program-program. Iya, jurnalis juga mitra strategis pemerintahan gitu kan. Terutama Pak Wiwi ya yang memang sedang membangun komunikasi yang bagus ya dengan jangan sampai
gara-gara satu ulah orang anggota ya, gitu. jadi akhirnya rusak semua. Betul. Ya. Kita juga berharap kepada Bang Joni bisa bersabar ya Bang Jon. Mungkin anggap saja hal-hal semacam itu apa ya, satu cobaan agar kita semakin bisa lebih kuat lah menghadapi orang-orang seperti ini ya. Memang secara tindakan sangat tidak patut sekali sebenarnya seorang kepala dinas. Oh iyalah. Ngomong begitu ya. Patahkan. Kayak matai tebu. Ya. Oke, mungkin itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi pertama menyangkut pencuri kereng AC yang katanya ketiduran ya. Tapi kalau menurut warga dia tertimpa sehingga pingsan ya. Nah, dan itu lucu aja kayaknya ya. Lucu memang dan membuat orang iba juga mungkin, aduh kasihan juga ya dia gitu ya. Iya, berat kali hidupnya. Iya. Sampai setelah mencuri pun ketiduran gitu ya. Begadang kayaknya nih kalau menurutku. Kalau menurutku begadang sih ya, dan mungkin pengaruh efek narkobanya sudah mulai hilang gitu lemas ya, sehingga lemas gitu. Kayaknya minum. Minum enggak. Kalau menurut saya minum enggak. Ini kayaknya mengonsumsi sabu ya. Lobet kan. Jadi begitu tertimpa, langsung kan enggak makan. Ngerokok aja ya. Tenaga enggak ada. Perut pun terisap lah ya. Iya, ngisap kan. Begitu kena hantam, langsung tumbang gitu. Pas bangun udah bunyak, tiduran saya, Pak. Iya, daripada malu kan. Lebih bagus ngelucu. Iya, itu berita pertama soal maling ini ya. Mudah-mudahan pelaku lainnya bisa ditangkap nanti. Karena katanya ada kawanannya tadi. Ada, dia menunggu yang bawa beca. Nah, itu pertama. Yang kedua tadi menyangkut masalah ada informasi klinik lah di Kabupaten Tapanuli Utara ya. Desa Si Abal-Abal. Mudah-mudahan ini situasi bisa tenang, masyarakat bisa berpikir lebih logis lagi. Kalau memang mau dibuat semacam ritual ya disegerakan gitu kan, agar ritual kan juga ada prosesi berdoa di sana gitu, memanjatkan harapan-harapan begitu. Tidak ada salahnya sebenarnya. Iya, kampung bisa lebih aman gitu ya. Dan masyarakat gak perlu terlalu takut yang berlebihan begitu menurut saya. Karena ya ada petugas kok ya. Polisi berjaga-jaga di situ ya, standby. Mana tahu ada maksud lain. Iya, ada yang sengaja meniupkan isu ini untuk memperkeruh suasana demi tujuan tertentu. Betul. Kita apresiasi juga lah kerja polisi di situ ya, yang bertindak cepat. JJ Ginting tadi. Iya. Ya, mudah-mudahan situasi bisa lebih tenang lagi. Ya, bisa terkendali. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir adalah tadi ya, demo jumlah jurnalis ya di Kabupaten Sergi terkait ucapan Kepala Dinas Pendidikan yang sebenarnya sangat tidak pantas disampaikan kepada jurnalis yang melakukan konfirmasi gitu ya. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa segera melakukan evaluasi dan Pak Kepala Dinas bisa bertobat dan merenungi lah ya, setidaknya ucapan kasar seperti itu ke depan jangan seperti itulah. Ya, betul. Kalau masih jadi kadis. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap sehat, bisa tetap beraktivitas seperti biasa. Mengingat sekarang ini cuaca kurang bagus, tidak menentu. Tidak menentu. Pancaroba berganti-ganti. Tadi pagi hujan terus ya. Kalau di Medan tadi hujan sampai menjelang pukul 12. Di rumah saya bahkan sampai selesai azan zuhur tadi. Oh ya? Iya. Tapi gerimis yang cukup lebat lah. Dari pagi subuh sampai siang. Sampai siang. Makanya buat teman-teman Tribuners untuk bisa tetap menjaga kesehatan, jangan sampai tumbang gitu ya. Karena kita sudah lebih dulu tumbang. Dan waspadai juga terhadap gejala malaria ya. Kalau sudah panas dingin bisa nyamuk malaria itu bisa berkembang dan bisa menjangkiti kita semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Terima kasih banyak atas waktu teman-teman untuk menonton segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Lebih dan kurang kami
Ya mohon maaf lah Mohon ya. maaf, Kira-kira. mohon maaf. Itu saja. Selamat sore, terima kasih. Saya akhiri Pastabikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Migran.